Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Untuk video kali ini sebenarnya spontan sih, karena masih kita dalam suasana ini ya, karantina diri karena kita masih menghadapi wabah virus corona atau COVID-19. Nah, video yang akan saya posting ini sebentar lagi mengenai bagaimana kita kalau ingin melakukan semacam video conference gitu ya. Jadi mau meeting, kemudian mau ya atau hanya misalnya melepas rindu bisa gitu ya. Langsung saja, aplikasi yang akan kita gunakan ini namanya adalah Zoom gitu ya. Websitenya ini, nah itu ya, zoom.us. Nah, ini nanti bisa kita download aplikasinya lewat sini, ada menu resource, kemudian download Zoom client. Itu ya. Nah, ini sudah muncul. Nah, nanti tinggal diklik download di sini. Oke, saya kira itu untuk aplikasi yang akan kita gunakan. Ini mau menggunakan smartphone juga bisa. Kalau kita pakai smartphone, oke, ini layar smartphone saya. Aplikasinya itu, nah ini dia. Ups. Ya. Zoom Cloud Meetings. Ya, ini kalau mau menggunakan smartphone. Oke. Ini sudah saya install, jadi nanti tinggal kita ini sudah saya install, nanti tinggal kita menjalankan aja aplikasinya. Oke, kembali ke yang di PC dulu. Nah, nanti setelah di-download, diinstal seperti biasa, tidak susah ya, hanya seperti menginstal program sederhana saja. Kemudian, nah ini sudah saya buat shortcutnya di sini. Langsung aja ya, kita coba, kita jalankan. Oke, nah nanti di sini ada dua pilihan. Kita mau mau cuman sekedar gabung, jadi kita sebagai peserta atau sebagai anggota, atau kita yang mau menjadi semacam admin atau hostnya gitu ya. Kalau kita hanya sekedar ikut, jadi diundang peserta, nanti kita tinggal pilih yang join a meeting. Nah, nanti tinggal kita masukkan di sini linknya. Kemudian nanti ini adalah namanya kita. Gitu ya. Oke, kalau kita ingin menjadi sebagai host ya, atau admin atau yang mengundang istilahnya, nanti kita harus buat akun dulu. Ya, jadi di sign in tadi, di menu sign in. Kemudian kalau kita belum pernah membuat akun di Zoom ini, maka kita harus sign up dulu. Ya. Klik sign up. Nah, nanti akan langsung terhubung ke portalnya Zoom. Oke, nah di sini udah kita tinggal mendaftarkan diri menggunakan email atau mau langsung dikoneksikan dengan akun di Google juga bisa. Dan nanti silakan dicoba. Nah, sekarang ini saya sudah buat akun, jadi saya sudah punya email dan passwordnya. Langsung aja ini saya loginkan. Oke, kalau sudah sign in.
Nah, ini apa ya, berandanya istilahnya itu ya. Ada pengaturan juga di sini. Kita akan lihat pengaturannya dulu. Nggak semua akan saya bahas, cuman ada beberapa aja yang yang kebetulan itu juga sudah saya pakai, karena terus terang aplikasi ini pun juga saya baru tahu itu tadi siang menjelang sore. Dia lagi ngobrol-ngobrol dengan teman, terus teman sempat tanya mengenai Zoom. Saya jadi kepo, terus saya coba-coba. Nah, jadilah sekarang saya memperagakan hasil coba-coba tadi. Oke, di bagian video, ini kadang masih berupa mirror, jadi kebalik gitu ya. Biasanya kalau kita selfie dengan HP, di HP nggak ada menu untuk mirror atau nggak ada menu untuk mirror, maka jadinya kan kebalik gitu ya, seperti di cermin gitu. Nah, ini kalau posisi mirror ya, jadi kalau misalnya kita punya tulisan, maka nanti tulisannya akan terbaca kebalik, itu kalau mirror gitu ya. Maka kita hilangkan aja mirrornya supaya tetap sesuai dengan tampilan yang sebenarnya. Nah, ini ada touch up. Nah, ini kalau ini saya hilangkan, nah kelihatan nggak ya? Sebentar, saya zoom ya. Nggak usah takut dengan wajah saya ya. Nah, tuh mungkin kelihatan ada beda sedikit. Ini kalau saya hilangkan, jadi posisi defaultnya itu tidak tercentang gitu ya. Masih ada ini agak ada noise-nya gitu ya. Terus kalau saya centang, nah itu ya, kelihatan jadi nggak terlalu banyak noise-nya. Oke ya, itu. Tapi itu bukan hal yang penting sih, hanya untuk supaya lebih bagus dilihat. Oke, kemudian saya kira itu nanti bisa dicoba lagi yang lain. Saya juga belum semua sempat mencoba, hanya kebetulan aja yang sudah saya coba. Ini di video juga ada ini ya, mute my microphone when joining a meeting. Jadi pada waktu kita join, posisi awalnya itu mikrofon, dan di cam juga ada di video. Camnya itu mau dibuat mute atau enggak. Jadi kalau di mute ya udah, kita waktu join awal posisi defaultnya adalah off. Jadi suara kita nggak bunyi, kamera kita nggak nyala. Itu kalau ini tidak dicentang. Tapi kalau mau langsung supaya begitu join langsung bisa muncul suara, centang aja. Itu yang di video tadi. Nah, ini. Kalau dicentang tuh turn off gitu ya. Kalau dicentang turn off. Jadi yang di ini juga mute. Nah, jadi enggak ya. Jadi kita kepinginnya begitu kita join, mikrofon sama camnya aktif gitu ya. Oke, itu kemudian udah ya, saya kira itu dulu. Nanti kita bisa langsung praktek pada waktu ini masuk ke join meeting. Oke, langsung aja saya buat new meeting. Atau kalau enggak gini, sebentar. Nah, bisa kita jadwal meetingnya kapan. Nah, topiknya apa? Kita buat dulu uji coba 2 April sekarang ya. Jamnya ini kan 6.49 ya. 6.49 kita buat 6. Udah mau ini ya. 06.51. Atau sambil menunggu nanti kita 6.55. Nanti ada maksudnya. Ini ya tinggal disesuaikan time zone-nya Jakarta.
terus generate automatically atau mau langsung dibuat fix ID-nya, kemudian ini passwordnya. Nah ini tadi videonya kita on kan, baik di kitanya di sebagai host ataupun sebagai partisipan atau yang kita undang, kita on kan semua. Audio juga kita buat on. Kemudian ini nggak tahu, ini belum saya pakai. Advance ini tadi. Jadi misalnya ini ya, ini 655. Sedangkan kita sekarang masih 651. Nah, jadi masih belum waktunya. Kalau ini kita tandai ini ya, enable waiting room. Jadi nanti kalau ada partisipan yang udah login tapi belum waktunya, maka dia ya semacam apa ya, menunggu gitu ya, menunggu sampai kita bukakan pintu istilahnya gitu. Itu enable waiting room. Kalau ini enable join before host, jadi kalau hostnya pun itu belum masuk ke ruang meeting istilahnya ya, ruang meeting digital. Kalaupun hostnya belum masuk ke ruang meeting, maka partisipannya bisa masuk duluan. Itu kalau ini dicentang. Kemudian mute participants on entry. Jadi pada waktu partisipannya masuk itu kita kepingin gimana ini bisa kita atur di kita sebagai host. Ya, setiap kali ada yang masuk, kita kepingin karena mungkin lagi tengah-tengah meeting gitu ya, nggak ada yang baru masuk tiba-tiba langsung ngomong. Nah, maka ini bisa kita mute. Jadi semua yang masuk itu pasti posisi mute, tidak bisa bicara. Oke, kemudian ini kita bisa merekam aktivitas kita selama meeting ya, maka ini bisa kita coba untuk ditandai. Jadi selama meeting nanti akan direkam. Oke, ini juga akan saya centang saja. Saya kira itu dulu. Oke, kemudian ini saya klik ya, schedule. Kok lama sekali ya. Saya silang dulu coba. Oke. Oh ya, tadi ini meetingnya juga bisa kita atur. Oh, dia manggil ini Outlook. Oke. Yes. Kalendernya ini tadi yang garain. Aduh. Loh, kok hilang? Ya, ini tadi yang sudah kita schedule. Start in 2 minutes gitu ya. Ini bisa kita edit nggak ya? Oh, bisa kita edit. Ya, bisa kita edit. Ini saya ganti aja. Oke, saya ganti 56. Ini tadi yang belum ini. Durasi meeting, jadi langsung bisa kita buat durasi gitu ya. Mau di berapa lama. Jadi kalau misalnya kayak di kelas 1 jam pelajaran 45 menit, ya udah 45 menit gitu ya. Ini karena kita pakai yang free di sini, jadi ada pembatasan waktu gitu ya. Maksimal itu hanya 40 menit, dan nanti kalau di upgrade untuk yang versi berbayar bisa lebih gitu ya. Oke ya, saya kira itu. Kemudian saya save saja. Nah, itu ya tadi gara-gara Microsoft Outlook-nya dipanggil jadi lama. Oke, ini sudah terschedule meetingnya hari ini. Sebentar lagi ya, 656. Ini sekarang 655. Nah, kurang sekitar 40 detikan. Oke, nah nanti meeting ID-nya ini. Oke, kita ke ini tadi yang di partisipannya. Saya klik join meeting, kemudian kita masukkan sesuai dengan yang ada di tadi di host 137.226.228. Ini saya pakai misalnya 01
Antonius misalnya. Oke, ini saya join. Passwordnya 009177. Nah ini ya sudah timernya sudah 656, tapi oleh host masih belum di start, ya masih belum, misalnya belum dibukakan pintunya. Oke, saya akan join juga di yang satunya. Saya ada dua komputer, jadi kita akan coba nanti supaya muncul antara host dengan partisipan. Sebentar ya, join meeting, kemudian tadi cuman yang ini nggak tampil di rekaman. Oke. Nah ini ya, kalau ini kita start, sebentar. Kalau kita start, nah ini sudah start. Maka sebentar tadi yang sudah, maaf, masih loading ternyata. Di partisipan yang tadi, ini ya muncul sudah. Ada yang mau masuk tuh ya, kita admin dia. Kalau kita see waiting room, sebentar. Nah ini waitingnya 1. Tadi ada satu lagi kan tapi belum masuk. Sebentar ya, invite. Passwordnya ini, passwordnya lupa tadi, 009177. Oke, maaf ya, ribet karena juga baru belajar. Ini saya join video. Nah, nih sudah masuk satu lagi. Tuh ya. Maka tinggal kita admit. Ini pun juga kita admit. Ya. Oke, sebentar. Oke, nah ini sudah ada 3 partisipan. Kita coba tambah satu lagi, cuman nggak tahu apakah masih muat karena tadi kayaknya ada pembatasan partisipan kalau yang free. Oke, kita ke layar handphone. Oke, ini ya, kita jalankan aplikasinya, lalu saya zoom dulu. Oke ya, kita join meeting. Oke, meeting ID-nya tadi, berapa ya? Di sini tadi. Nah, 137 226 228 226 228. Ini muncul. Oke ya, kemudian nama akan saya ubah jadi ini partisipan yang ketiga, 03. Hanya contoh saja. Oke, join meeting. Oke ya, sudah tergabung di sini. Oke, kita kembali dulu ke, nah ini ya, sudah gabung. Jadi ini tadi
partisipan pertama, partisipan kedua, partisipan ketiga. Ini hostnya. Oke. Berikutnya apa ya? Bisa chat. Nah, ini ya, bisa chat di sini. Misalnya, atau kita bisa kirim file juga. Kita misalnya mau ngechat. Nah, nanti ini ada pilihan kita mau ngechat ngirim ke siapa semuanya atau personal gitu ya. Kita misalnya chat ke semuanya dulu, Halo. Oke, maka di layar satunya, nah ini ya, muncul apa namanya, ada notif. Ini juga saya munculkan supaya kelihatan. Nah, ini juga sudah muncul. Kemudian juga sama di layar handphone. Nah, ini ya. Mana tadi? Saya agak kurang ini sama yang handphone. Ini partisipan. Ini partisipan, ini chatnya. Nah, itu ya, ada. Oke. Sekarang kalau misalnya di sini mau saya kirim hanya ke, misalnya ke siapa ya tadi, ke 01 misalnya. Nah, di sini halo 01, 01. Oke ya. Di handphone nggak muncul. Ya, di handphone nggak muncul karena tidak ditujukan ke dia. Di komputernya 01. Nah, ini muncul ya. Jadi secara private, jadi tidak ke semuanya tapi hanya ke beberapa orang saja. Hanya ke orang tertentu aja. Kemudian kita kembali ke host lagi. Di sini kita bisa ini mau kick misalnya gitu ya. Nah, bisa kita remove gitu ya. Atau misalnya kita harus meninggalkan meeting, bisa kita wakilkan. Salah. Misalnya ke ini misalnya. Nah, ini make host. Jadi nanti si 02 ini akan jadi host. Itu ya, menggantikan kita yang host sebelumnya. Kemudian kita juga bisa ini macam-macam ya, bisa rename. Kemudian kita bisa, wah ini kamu belum waktunya nih, tunggu dulu. Nah, dipinggirkan istilahnya. Itu ya. Terus bisa kita mute atau unmute di sini baik mikrofon maupun cam-nya gitu ya. Ini jadi sudah on. Yang ini kondisi termute mikrofonnya, itu bisa kita atur juga kita sebagai host. Atau langsung lewat sini, ini ada mute all, unmute all, atau ya macam-macam gitu ya. Tadi ini apakah peserta yang masuk itu di mute atau enggak, ya macam-macam. Bisa kita lock juga. Jadi kalau ini sudah kita lock, maka ya enggak akan bisa ada peserta yang join nanti kalau kita lock gitu ya. Oke, saya kira itu. Oh ya, ada lagi ini bisa kita hentikan sementara gitu ya. Jadi ini bisa di mute. Nah, jadi kalau di mute maka nanti nah ini ya, ada muncul notifikasi. Jadi udah kalau di mute maka partisipan mereka nggak bisa dengar apa yang saya omongkan gitu ya. Sama ini pun juga sama, maka kalau di stop maka ya hanya akan muncul ini foto profile gitu ya. Sudah tidak ada videonya lagi. Ini tampilan dari ke laptop yang kedua, ini tampilan dari yang handphone itu ya. Yang handphone ini yang komputer juga tapi nggak ada webnya, nggak ada webcamnya itu ya. Jadi nggak muncul gambar apa-apa karena emang nggak ada kameranya. Oke, ini yang dari handphone. Nah, itu ya, muncul di situ. Oke, saya unmute lagi videonya di host. Oke, muncul lagi.
Oke, kemudian, nah jadi kalau contoh nih misalnya kita mencegah supaya semua yang hadir dalam meeting ini itu diem, gitu ya, nggak ngobrol sendiri, ngobrol secara lisan ya, secara lisan. Kita nggak kepingin ngobrol seperti itu, maka bisa kita mute all. Nah, kalau kita mau mute, kemudian ada pilihan allow participant to unmute themselves. Jadi mereka boleh nggak meng-unmute-kan diri sendiri itu ya. Nah, misalnya ini kita izinin, ya udah kita tinggal hapus centangnya, kemudian kita yes. Oke. Kemudian misalnya terus kita mau bertanya gitu kan, kita ngomong terus kita melontarkan pertanyaan. Biasa kan kalau di mana di kelas gitu atau di ruang rapat ada yang mau ngomong gitu ngacung gitu ya, tunjuk jari. Ini pun juga bisa, caranya adalah di bukan di sini, kita ke ini, ke partisipan. Ke partisipan. Nah, ini ya, ada raise hand. Ada raise hand. Kalau ini saya klik, nah ini 01 saya yang ini yang sedang saya operasikan ini ngacung ya, apa namanya, interupsi atau ngacung gitu ya, ada tanda simbol telapak tangan. Nah, di tempatnya host juga akan muncul kelihatan, kan nanti kita bisa kita persilahkan. Sekarang misalnya kalau ada posisi ngacung seperti itu, kemudian saya pindah ke yang 02, sebentar ya, ini saya pindah ke laptop yang lain lagi. Oke, sekarang saya akan coba raise hand dari komputer yang lain. Oh, bisa juga gitu ya. Jadi apa namanya, tidak harus salah satu tapi bisa bareng-bareng. Oke ya. Oke. Saya turunkan tangan saya. Oke, itu ya. Jadi itu mengenai raise hand. Oke, saya kira itu apa lagi ya? Oh, ini bisa share screen ya, bisa share screen. Kita mau share apa? Jadi misalnya aplikasi ya, nanti bisa di sini akan muncul aplikasi yang sedang kita buka tuh apa aja di sini. Itu ya. Nanti kita mau share aplikasi apa misalnya. Atau kalau misalnya ada yang punya stylus lebih enak nih ya, ada whiteboard. Oke, saya share di situ. Tinggal nunggu. Oke, sudah muncul. Oke ya, di mana di tempat yang lain pun juga akan muncul seharusnya. Kita coba lihat yang di handphone. Di handphone sebentar. Close. Nah, ini ya. Muncul whiteboardnya host tuh ya. Oke, sekarang kembali ke tadi, ke tampilannya host. Nah, ini. Udah, kita misalnya mau menulis ya, lebih enak kan kalau ada stilusnya gitu. Halo. Aduh, susahnya. Titik. Ya, itulah misalnya itu ya. Jadi ada papan tulisnya. Maka di tampilannya yang lain, kita ambil yang di handphone aja ya. Nah, ini ya, muncul. Gitu. Kemudian juga kalau mana ya? Nah, ini ada spotlight, ini kayak laser gitu ya, kayak laser. Ini apa ini? Oh, arrow. Saya belum pernah coba yang arrow. Yang spotlight, jadi kita bisa tunjuk ini sebelah sini ya, atau ini sebelah sini, atau ini sebelah sini gitu. Maka nanti di tampilannya partisipan pun juga akan muncul gitu ya, akan kelihatan kita sedang menunjuk yang di bagian mana. Oke, saya kira itu mengenai whiteboard. Ini bisa kita clear, jadi kalau mau dihapus. Nah, atau dari partisipan bisa ikut menulis. Kita coba yang di handphone ya.
Kalau di handphone, bentar ya. Nah itu ya. Ini sekarang saya mau menulis dari handphone. Nah itu ya. Jadi kalau yang di handphone saya ada stylus, jadi lebih enak buat nulisnya gitu. Oke, itu. Nah sekarang kembali ke host lagi. Ini bisa kita pilih mau kita clear yang mana, apakah hanya viewernya. Nah itu ya, karena kan tulisannya dari partisipan. Bisa di undo. Atau yang mau dihapus adalah tulisan saya sebagai host. Nah, atau semuanya. Oke ya. Bisa disimpan juga ini apa yang ditulis di whiteboard ini bisa disimpan juga. Nah itu ya. Kita coba lihat show in folder. Muncul di sini ternyata. Itu ya. Oke. Kalau sudah, ini whiteboardnya saya tutup. Oke, kembali ke ruang meeting istilahnya. Baik, saya kira itu ya. Saya juga maaf belum terlalu lama memakainya. Tadi yang saya bilang siang menjelang sore itu ya. Jadi kemudian ini kepingin share, mungkin siapa tahu bisa bermanfaat. Silakan juga nanti bisa coba-coba, bisa saling berbagi pengalaman juga. Bisa ya tulis komentar di bawah, silakan boleh, atau kritik dan yang lain juga. Oke, saya kira itu untuk video kali ini mengenai aplikasi namanya Zoom. Itu ya, jadi untuk melakukan meeting atau sesuatu yang jarak jauh. Itu ya, semoga bisa bermanfaat. Oke, sekarang ini ya, sambil mengakhiri, sekarang meninggalkan ruang meeting bisa satu persatu. Jadi ini saya mulai dari yang 01 ya. 01. Nah ini ada live meeting di sini. Jadi ada live meeting. Kalau ini saya klik, muncul notifikasi, do you want to leave this meeting? Maka bisa leave. Oke, sudah keluar. Maka di host juga, nah ini ya, sudah berkurang anggotanya. Oke, saya akan leave semua. Atau kalau enggak bisa juga ya, tapi yang sadis sih kalau ini 02 tadi ya, more, kemudian saya remove. Nah ini ada notifikasi, kalau ya maka di oke. Nah itu ya, sudah keluar juga. Sambil ini ya, kita akan coba kalau kita log apa yang terjadi. Tadi belum saya tunjukkan. Ini ya, saya log meeting. Nah udah ya, kalau udah saya yes. Dalam posisi ini saya mau invite pun nggak akan boleh. Invite. Nah itu ya, kecuali kalau kita unlock. Nah baru kita bisa invite gitu ya. Untuk invite tadi juga ada beberapa macam ya, juga belum saya sampaikan. Bisa tadi lewat ID yang sudah saya praktekkan. Sebentar. ID-nya ini, kemudian meeting passwordnya ini, itu bisa. Atau juga bisa nanti URL-nya kita copy, kemudian kita kirim gitu ya. Atau kita langsung kirim lewat email, macam-macam. Cuman kalau saya baru sempat mempraktekkan yang menggunakan ID ini dan password. Jadi satu ID dan password. Jadi seperti login biasa. Oke, itu ya. Kemudian ini juga akan saya langsung aja ini end meeting gitu ya. Kalau end meeting maka nanti ini tinggal satu kan yang di handphone. Salah, yang ini. Nah, maka nanti ini pun akan otomatis keluar gitu ya, otomatis akan keluar. Oke, nah ini karena saya sebagai host ya. Kalau yang tadi di klien atau di partisipan tulisannya live. Kalau ini kan sebagai host end meeting gitu ya. Baik, saya selesaikan rapatnya. Nah ini
kita bisa pilih mau live saja atau mau sekalian kita tutup pertemuannya. Oke, kalau saya live ya maka nanti saya bisa masuk lagi. Saya live, tetapi di sini kalau kita lihat yang di layar handphone. Nah, dia masih masih ada di ruang rapat. Masih ada di ruang rapat. Jadi ini masih mana ya tadi? Nah, itu ya. Jadi Loh, mana? Nah, ini ya. Jadi dia masih berada dalam ruang rapat ini. Oke, kembali lagi ke ini apa ini? Convert. Saya stop dulu aja. Ini tadi hasil rekaman tuh kalau nggak salah. Oke, ini saya masuk lagi. Karena emang di tulisannya kan 741 gitu ya. Sekarang masih 719 gitu ya. Jadi masih oke. Start video, kemudian kenapa ini? Ini select video. Start video. Ya. Jadi saya salah klik yang ini tadi. Oke. Ya. Oke, sudah. Ini saya masukkan lagi aja. Nah, itu ya tadi ngelanjutin. Ya, cuman chatnya hilang yang di host. Oke, jadi itu ya kurang lebih. Ini saya tutup pertemuannya. Ini saya klik end meeting for all. Oke, sudah tertutup. Maka, nah ini tadi. Saya stop aja ini. Stop. Maka yang di layar handphone pun juga, nah ini ya sama. Sebentar. Nah itu ya. Jadi sudah otomatis akan keluar karena host sudah menyatakan pertemuan selesai. Oke, itu saya kira itu yang bisa saya bagi ilmunya untuk sore atau malam ini gitu ya. Masih banyak. Sebenarnya masih banyak hal yang bisa dieksplor dari aplikasi ini gitu ya, tapi setidaknya itu gambaran umumnya. Silakan nanti kalau ada yang ingin coba-coba, silakan bisa coba-coba pakai yang gratis bisa. Kalau memang kepingin lebih advance maka ada yang berbayar, versi berbayar gitu ya. Oke, saya kira itu. Jangan lupa banyak istirahat, jangan lupa makan juga. Kemudian ya sesibuk apapun kita tetap harus bisa jaga diri, jaga kesehatan. Gitu ya. Kalau suka silakan boleh di like video ini, boleh di subscribe, kemudian loncengnya boleh dibunyiin. Kemudian kalau ada komen apapun ya biasa silakan ketik di bagian bawah di kolom komentar. Oke, saya akhiri, sampai berjumpa lagi.